Kalau yang berkuasa adalah orang-orang Salafi Wahabi di negara ini, lalu mereka mengharamkan maulidan, orang Nahdien mau? Tentu saja tidak mau, dan kemudian konflik-konflik pasti terjadi. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqoh-firqoh dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi Pembelajar Cinta Sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Nikah nih, anapa nyelase dek kuburan nikah larang? Karena itu pertimbangannya. Orang Saudi paling ditakuti oleh kerajaan keluarga Ibnu Saud kalau dia punya ikatan ideologis dengan kakek neneknya, lalu kemudian dilarang semua ajaran-ajaran itu, dan juga memutus resiliensi ideologis dengan Kekaisaran Ottoman. Tawar taban taan bi gula mungkin urusan nikah. Tangan bi gula. Karena saya punya data Pak. Setiap Densus 88 melakukan penangkapan, Densus punya waktu 3 hari untuk menyelami ideologis teroris yang ditangkap. Saya salah satu yang dilibatkan, dan saya yang berhadapan dengan mereka. Dan saya pastikan, wallahi, ini kegula sompaan, takutnya ku ngomong gula, mereka berfaham sama dengan kelompok Salafi Wahabi hari ini. Saya pastikan itu. Mereka punya keinginan untuk menjadikan negara agama yang konon katanya negara Islam. Saya tanya, kalau negara ini berdasarkan negara agama dan negara Islam, Islam yang bagian mana yang akan dipakai undang-undangnya? Kalau orang Nahdien yang berkuasa, lalu kemudian mereka melakukan maulidan, orang-orang Salafi Wahabi yang mengharamkan maulidan, apakah mau dengan undang-undang itu? Kalau yang berkuasa adalah orang-orang Salafi Wahabi di negara ini, lalu mereka mengharamkan maulidan, orang Nahdien mau? Tentu saja tidak mau, dan kemudian konflik-konflik pasti terjadi. Dan inilah yang terjadi kemudian di beberapa negara yang konon berdasarkan negara Islam itu. Yang terakhir saya ingin mengambil contoh. Saya pernah ke Sudan berkali-kali, dan saya sudah mempelajari. Sudan pada tahun 1983 menggunakan undang-undang syariah, menggunakan hukum hudud di dalam undang-undang kenegaraannya pada zaman Presiden Ja'far al-Numairi. Apa yang terjadi? Setelah itu Sudan terlibat dalam kudeta demi kudeta dan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun. Dan yang paling tragis adalah Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Karena apa? Sayyidina Umar pernah berkata, percuma kalau kemudian undang-undang yang keras itu diberlakukan kepada orang yang masih kelaparan. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengampuni pencuri onta yang kelaparan. Orang-orang yang masih banyak yang kelaparan lalu diberikan hukum yang keras, pada akhirnya semua rakyatnya terpotong tangannya. Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Mekah atau ke Madinah, orang-orang yang menjadi pengemis di sekitar Misfalah dan Jihad itu rata-rata orang Sudan yang tangannya buntung. Mereka pernah mencuri lalu dipotong tangannya, lalu mereka menjadi pengemis seumur hidup. Karena apa? Karena mereka terpaksa mencuri meskipun undang-undangnya sangat ketat. Karena kelaparan, keluarganya kelaparan. Lalu kemudian orang Sudan menjadi buntung, hampir semua orang-orang di Sudan buntung tangan. Yang tidak terima kemudian siapa? Orang-orang Kristen yang berada di Sudan Selatan, lalu mereka memberontak, dan hari ini Sudan terpecah menjadi 2 bagian. Sudan Utara yang beragama Islam, Sudan Selatan yang beragama Kristen. Ini kalau kita berbicara tentang perbedaan keimanan dalam suatu negara yang kemudian dipaksakan menjadi homogen dalam undang-undang.
Bayangkan kalau Indonesia ini dipaksa menjadi negara agama dan menggunakan undang-undang Wahabi misalnya. Orang-orang Nahdien tentu saja tidak akan terima dan akan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Konflik akan terjadi seperti yang hari ini terjadi di Suriah, di Libya, di Republik Afrika Tengah. Semua terjadi. Dan kemudian konflik-konflik antar masyarakat itu terjadi sehingga negara itu tidak sanggup bergerak sesuai dengan peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional hari ini sebenarnya sasarannya adalah satu, Nahdlatul Ulama. Gerakan-gerakan khilafah, Hizbut Tahrir internasional hari ini betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran-tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqoh-firqoh dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling dan diberi pilihan, mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka, nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya, tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu.